Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Emperor Hirohito commanded to stop the fighting with Elias because Elias had dropped atomic bomb at Hiroshima and Nagasaki on 14 August 1945. Apa kalian mendengar berita kekalahan Jepang itu? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Yang aku dengar, tentara sekutu menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki. Oleh karena itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negeri kita. Mari kita memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, golongan muda segera merencanakan pertemuan untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pengasaan Timur nomor 17 Jakarta pukul 20 WIB. Teman-teman sekalian, apakah kalian sudah mendengar tentang berita kekalahan Jepang? Belum, kawan. Dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan saya dan Sultan berkumpul mendengar radio dari Jepang tentang berita gencatan senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Benar demikian. Saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan hal tersebut. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu. Untuk itu, mari kita ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan berita tersebut. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bu. Ini batang leherku. Kau potong malam ini juga. Kau tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada kuasa lagi di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira saudara telah sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu. Atau tindakanmu menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah. Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan kita sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan bangsa ini, Bung. Inilah adalah yang ditunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah untuk mempersiapkannya. Akan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, hal yang terpenting pada saat ini adalah menghadapi sekutu yang mencoba untuk merebut kembali negeri ini. Lalu, untuk masalah kemerdekaan, kita bisa bicarakan kembali dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Mereka masih muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan dan mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Katakanlah padaku, di mana Soekarno dan Bung Hatta sekarang? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah padaku, nak. Kami akan menjamin keselamatan mereka waktu tiba di Jakarta. Serta aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Apakah Anda bersemangat untuk itu? Kau bisa percaya padaku, nak. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok.
Jelaskan mengapa saudara-saudara kalian membawa kami ke sini. Maafkan kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami membicarakan kembali tentang proklamasi. Bukankah kami sudah mengatakan kepada kalian, masalah proklamasi akan dibicarakan dalam sidang PPKI? Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat, mengapa menunggu dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang PPKI kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri? PPKI itu buatan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar adanya, namun kita masih terlalu dini memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus meminta bantuan dari pihak Jepang. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan Indonesia hanya janji belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah kita akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita sekarang juga demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajah di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak untuk bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang, saudara sekalian, mari kita bicarakan ini dengan kepala dingin dan tidak perlu ada ketegangan. Saya mengerti perhitungan kalian berdua mengenai permasalahan proklamasi kali ini. Kita juga belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan semua situasi ini. Ingat, kesempatan tidak akan datang kedua kalinya, bukan? Apa yang mereka katakan benar dan saya mendukung mereka semua. Apakah kita bisa? Apakah semua ini bisa dilakukan? Tentu saja bisa, asal kita berusaha untuk menemukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju dengan pendapat Anda. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada bantuan dari Jepang. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Lalu bagaimana dengan keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya bagaimana kalau besok para pemuda di Jakarta telah bersiap? Baiklah, jika memungkinkan kita akan melaksanakannya besok pagi. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4 WIB, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di Rumah Maida yang langsung disetujui. Namun, kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Kami hanya perlu tempat untuk merencanakan proklamasi kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Benarkah itu? Kalau gitu masuklah. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Mari. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4 WIB, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di Rumah Maida yang langsung disetujui. Namun, kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh PPKI, karena PPKI adalah bentukan dari Jepang. Kita sudah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Kau benar, Nak. Bagaimana ini, Bung? Bagaimana? Apakah saudara-saudara sekalian punya pendapat lain? Bagaimana jika yang menandatangani naskah ini adalah hadirin yang hadir saat ini, seperti Amerika saat menandatangani deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh sama. Kita harus berbeda dengan bangsa lain. Lalu bagaimana, Bu? Karena ini atas perjuangan Indonesia, berarti harus atas bangsa Indonesia sendiri. Saya setuju dan saya punya usul. Yang menandatangani cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta. Apakah saudara sekalian menyetujuinya? Kami setuju. Baik, silakan buatkan teks proklamasi. Siap, saya laksanakan, Bu. Alhamdulillah, akhirnya semua telah berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di saat waktu yang menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Apakah Bapak sudah merencanakan proklamasi besok yang akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera, Pak? Lantas bagaimana?
Oh iya, Pak sampai lupa. Bagaimana bila ibu yang membuat benderanya? Tapi Pak, kita tidak punya kain, adanya kain merah dan putih, apa tidak apa-apa? Tentu saja tidak apa ibu. Yang penting kita sudah berusaha menyediakannya. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide, bagaimana jika benderanya kita namakan Sang Saka Merah Putih? Bagaimana? Ide yang bagus bu. Karena sang saka yang berarti bendera pusaka dan berwarna merah putih yang digabungkan menjadi sang saka merah putih. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang akan Bapak bacakan nanti. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai, Soekarno memerintahkan Trimurti, Latif, dan Suhud untuk mengibarkan bendera merah putih sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini saat upacara dimulai nanti. Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi, diantaranya yaitu Mr. Maramis, Cokro Aminoto, Peto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantoro, M. Tabrani, dan lain-lain. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Muhammad Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Kemudian, dikibarkanlah bendera Sang Saka Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya. Hadirin turut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia tersebut. Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar. Namun, peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini. Ayo Sam, juga Sam lawangi Sam. Action. Jelaskan mengapa saudara sekalian membawakan. Action. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang akan Bapak bacakan nanti.
Tingginya masih jangan. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. PPKI kan bentukan Jepang. Kita sudah sepakat untuk melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan dari Jepang. Saya setuju. Menurut saya, hal yang terpenting saat ini kita lakukan adalah menghadapi sekutu yang mencoba untuk merebut kembali negeri ini. Lalu, untuk masalah kemerdekaan, sebaiknya kita bicarakan lagi di dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Baiklah Pak, dan juga punya ide bagaimana jika benderanya kita namakan Saka. Ulang. Jelaskan mengapa saudara sekali membawa kami ke sini. Maafkan rancangan kami, Bu. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi. Bukankah kami sudah mengatakan kepada kalian masalah kemerdekaan akan dibahas pada sidang PPKI? Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat, mengapa menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang PPKI? Kalau kita bisa Iya. Kawengan udah kali status. Kamera rolling action. Ayo jago ya.